Sejumlah penelitian tentang struktur genetik penduduk menyatakan bahwa hampir 15.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia adalah 15 juta orang, hampir sama dengan penduduk resmi Jakarta saat ini. Jumlah penduduk pada awal Masehi meningkat menjadi 250 juta, sedikit lebih banyak dari penduduk Pakistan pada tahun ini. Pada era revolusi industri abad ke-18, penduduk dunia mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat menjadi sekitar 700 juta jiwa, di mana hampir setara dengan penduduk Eropa sekarang. Pada 2 abad berikutnya, penduduk dunia meningkat dengan rata-rata 6% per tahun, mencapai 2,5 miliar pada tahun 1950. Dan lebih dari angka rata-rata itu kembali naik dalam kurun 50 tahun berikutnya menjadi 18%, hingga mencapai angka 6 miliar penduduk di penghujung abad ke-21. Meskipun laju tingkat pertumbuhan itu melambat, jika tidak ada bencana demografis berarti, maka penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 9 miliar pada tahun 2050 nanti. Tapi pada Juni tahun 2024 saja, berdasarkan data di situs www.worldometers.info, tercatat 8 miliar jumlah penduduk dunia, dengan jumlah kelahiran berkisar 67 juta orang. Tingkat pertumbuhan penduduk dalam 1 abad terakhir kerap dijadikan sebagai penyebab utama yang mendorong dunia berada dalam jurang bencana. Konon katanya, kita kekurangan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya begitu besar. Dikatakan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dunia menjadi penyebab kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan keresahan sosial, dan bahwa kemajuan ekonomi di dunia ketiga mustahil terjadi selama jumlah penduduknya terus bertambah dengan tingkat pertumbuhan seperti sekarang. Pendapat intelektual barat berbeda-beda tergantung sudut pandangnya. Pakar Neo-Malthus seperti Paul Ehrlich pada tahun 2009 percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghindari bencana ini adalah dengan menahan pertumbuhan populasi. Sementara pakar lain seperti Russell Hopfenberg pada tahun 2003 menegaskan bahwa kita harus membatasi produksi pangan untuk membatasi pertumbuhan populasi. Walhasil, sejumlah pemerintahan dan lembaga-lembaga internasional mengembangkan dan menerapkan sejumlah program di dunia ketiga untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Klaim tentang kelebihan penduduk ini pastinya dikaitkan dengan sesuatu yang membuatnya patut disebut mengalami kelebihan. Sesuatu itu adalah pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dikonsumsi, yang menimbulkan ketidakseimbangan global, kemudian dikaitkan dengan ukuran jumlah penduduk. Namun demikian, ketika semua asumsi tentang efek pertumbuhan penduduk itu dicermati lebih dalam, peningkatan jumlah penduduk sama sekali tidak berkontribusi terhadap segala derita yang dialami dunia, dan yang terlihat dengan amat jelas adalah justru adanya agenda politik tertentu yang melabeli peningkatan jumlah penduduk global sebagai potensi penyebab bencana dunia. Di balik itu, rupanya ada agenda untuk mengalihkan perhatian dunia dari penyebab yang sesungguhnya, yaitu gaya hidup, pola hidup, konsumerisme yang sudah melampaui batas, kemiskinan, dan penindasan terhadap dunia ketiga, agar Barat bisa mempertahankan supremasinya atas dunia ketiga. Negara-negara maju juga menghadapi masalah yang sangat serius akibat program pembatasan kelahiran yang mereka terapkan. Populasi Jepang akan berkurang lebih dari setengahnya, dari puncaknya sebanyak 128 juta pada tahun 2017 menjadi kurang dari 53 juta pada akhir abad ini. Jepang sudah memiliki populasi tertua di dunia dan tingkat penduduk berusia di atas 100 tahun tertinggi. Seperti Jepang, Italia terkenal dengan populasi lansianya. Lebih dari 23% penduduk di sana berusia di atas 65 tahun pada tahun 2019, menurut data United Nations Population Division. Karena kekhawatiran yang sama, Cina mengakhiri kebijakan 1 anak pada tahun 2015, yang memungkinkan pasangan untuk memiliki 2 anak. Brasil telah mengalami penurunan dramatis dalam angka kesuburan selama 40 tahun terakhir, dari sekitar 6,3 kelahiran per wanita pada tahun 1960 menjadi 1,7 menurut perkiraan terbaru. Studi memproyeksikan bahwa populasi Brasil akan menurun dari sekitar 211 juta pada tahun 2017 menjadi kurang dari 164 juta pada tahun 2100. Negara-negara lain juga mengalami penurunan tingkat laju penduduk seandainya tidak ada gelombang imigran.
Seiring dengan penurunan jumlah penduduk di Barat relatif terhadap negara-negara dunia ketiga dan negeri-negeri Muslim, negara-negara ini akan memiliki hak yang absah berdasarkan jumlah penduduknya untuk menuntut keterwakilan yang lebih baik dan lebih banyak di lembaga-lembaga internasional. Isu kelebihan penduduk ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menjelek-jelekkan negara-negara dengan jumlah penduduk yang bertambah, dan pada saat yang sama isu ini digulirkan untuk melindungi negara-negara tersebut dari potensi hilangnya pengaruh mereka di masa yang akan datang. Perkara ini terlihat begitu jelas dalam proses masuknya Turki ke Uni Eropa yang sampai sekarang dipersulit. Jika nanti Turki bergabung dengan Uni Eropa, jumlah penduduk yang mencapai hampir 86 juta membuat Turki layak diberi jumlah anggota parlemen terbanyak kedua dalam parlemen Uni Eropa. Selain itu, perakiraan demografis menunjukkan Turki akan melampaui Jerman dalam hal jumlah kursi parlemen pada tahun 2024 yang saat ini memiliki 85 juta penduduk. Karena itulah keberadaan Turki memiliki banyak konsekuensi, baik langsung maupun sampingan, bagi arah dan masa depan Uni Eropa, termasuk isu menjengkelkan tentang rencana pemekaran Eropa di masa yang akan datang. Isu ini yang dijadikan alasan oleh Valéry Giscard d'Estaing dari Prancis pada tahun 2002 untuk menentang masuknya Turki. D'Estaing mengatakan bahwa hal itu bisa memicu munculnya tuntutan serupa, misalnya Maroko masuk Eropa. China dan India telah menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah hal yang bagus. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya angkatan kerja usia produktif yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara di Eropa. Meskipun menerapkan program pembatasan penduduk atas pengaruh Barat, China dan India tetap tidak mampu mengurangi laju pertumbuhan penduduk, dan ternyata keduanya tetap bisa menjadi negara dengan laju perekonomian tercepat di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Fakta ini tentu saja kontradiktif dengan pandangan Barat tentang kelebihan penduduk, bahwa semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula sumber daya yang dihabiskan. Faktanya, dunia tidaklah mengalami kelebihan penduduk. Pangan dan sumber daya alam masih lebih dari cukup untuk seluruh penduduk dunia. Akan tetapi, sebagian besar dari sumber daya itu habis dikonsumsi oleh Barat.